berjoy. Sukacita, sukacita. Puji Tuhan ya adik-adik, sampai saat ini masih kita diberi Tuhan kesempatan untuk selalu mengikuti ibadahnya. Oleh karena itu adik-adik, kita manfaatkan waktu yang diberikan Tuhan pada kita untuk kita mengikuti ibadah lebih serius lagi dan lebih hikmat. Untuk meningkatkan semangat kita, marilah kita angkat pujian. Berjudul apa Kak? Senang-senang memuji Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri semua. Ayo semuanya bangkit berdiri. Senang-senang memuji Tuhan, gerakkan badan, tepukkan tangan. Hei semuanya, memuji Tuhan, gerakkan badan, tepukkan tangan. Janganlah malu, janganlah Tuhan senang puji-puji, lompat-lompat seperti yang lari-lari memuji Tuhan. Sekali lagi adik-adik, sekali lagi. Senang-senang memuji Tuhan, gerakkan badan, tepukkan tangan. Hei, senang-senang memuji Tuhan, gerakkan badan, tepukkan tangan. Janganlah malu, janganlah Tuhan senang dipuji-puji, melompat-lompat seperti yang lari-lari memuji Tuhan. Nah, tadi adik-adik kita udah senang, semua senang ya. Karena kita harus selalu senang memuji Tuhan. Untuk itu, biar kita semakin senang lagi, biar kita semangat lagi memuji Tuhan, alangkah kita berdoa saat teduh. Berdoa dalam hati, waktunya kita saat teduh, berdoa dimulai. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah saat teduh, sudah berdoa dalam hati. Waktunya memasuki ibadah. Untuk itu, kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat dengan judul Memuji Tuhan Selalu. Mari kita memuji Tuhan selalu ya. Puji Tuhan selalu, mari kita
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Anak-anak sekolah minggu, ikuti doa yang Amang ucapkan ya. Tuhan Yesus yang mencintai anak-anak, kami juga mencintai Tuhan Yesus yang setia mengasihi kami. Amin. Baiklah adik-adik, kembali kita akan mendengarkan ayat mingguan yang minggu ini dibawakan oleh Orang tiga. Siapa sih kakaknya, Kak? Ya, Kakak-kakaknya siapa sih? kakak-kakaknya orang tiga, Kak Ria, Kak Ria, Kak Dona. Kak Dona. Itu aja ya. Itu aja, Kak. Dua. Mari kita saksikan. Ayat mingguan diambil dari Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Sekian, terima kasih. Selamat siang kakak sekolah minggu. Hari ini saya akan membaca Mazmur 127 ayat 1. Jika kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Terima kasih. Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Demikianlah firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita kan sudah mendengarkan ayat mingguan yang dibawakan oleh kakak dari Horong 3. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari adik-adik kita, Horong Batita. Tita. Siapa gurunya, Kak? Horong Batita. Ada Bunga, Kak Bunga, Kak Christine, Kak Desti, Kak Desti. Bang Henry. Nah, mari kita dengarkan bersama-sama. Ini dia. Selamat hari Minggu teman-teman. Kami mau nyanyi lagu Happy Yaya dan Bapak Abraham. 1, 2, 3. Happy Yaya, Happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Bapak Abraham, Bapak mempunyai Banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. suaranya kencang. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Siang kakak, teman-teman, Theo akan nyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dan duka, jalan sertanya
setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Terima kasih. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Tapi aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Terima kasih. Shalom semuanya. Nama saya Syiru. Saya akan menyanyikan lagu Aku Senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Terima kasih. Terima kasih. Ayo adik-adik, tentu ada yang berulang tahun ya Kak ya. Pasti adik-adik kalau berulang tahun pasti sangat senang. Ada potong kue, ada apa lagi Kak? Kasih hadiah, wah sangat-sangat enak ya Kak kalau berulang tahun. Untuk itu kita lihat dulu yuk yang berulang tahun dari tanggal 31 Mei sampai 6 Juni. Ini dia nama-nama adik-adik yang berulang tahun. Tangan kirinya bergaya dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Kami mewakili pendeta Paralado Guru Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Happy birthday, happy birthday to you. Adik-adik, kali ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya yang dibawakan oleh Amang pendeta kita, baiknya kita angkat satu pujian yang berjudul apa Kak? Holanda Dana, hanya anak-anak ya Kak? Hanya anak. Ya.
Shalom, salam sejahtera bagimu anak-anakku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang begitu indah ini. Kami kembali mendengar firman Tuhan. Biarlah anak-anak selalu dalam perlindungan Tuhan dan mereka boleh bersuka cita untuk memuji Tuhan. Amin. Anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan di minggu ini tertulis dalam Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Dengarlah firman Tuhan. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pustaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, pernahkah engkau melihat pahlawan? Ada pahlawan Indonesia. Kalau kita melihat sosok pahlawan berkuda yang pakai ulos, siapa namanya? Sisingamangaraja. Benar, Sisingamangaraja. Pahlawan yang ada di tanah Batak yang telah berperang di zaman para penjajah dulu dan coba membela kebenaran. Anak-anakku yang terkasih, setiap orang mempunyai pahlawannya. Ada pahlawan dari anak-anak, dia sebut pahlawannya adalah Doraemon. Ketika dia beranjak sedikit lagi, setahun kemudian, pahlawannya adalah Transformer. Ada juga yang lebih besar lagi, pahlawannya adalah Avenger. Dan banyak pahlawan-pahlawan lain. Namun pernahkah kamu melihat pahlawan sebenarnya di tengah-tengah keluarga adalah papa dan mama? Papa dan mama yang telah merawatmu, menggendongmu, memberimu makan, memberimu mainan, bahkan menyekolahkanmu adalah pahlawan di tengah-tengah keluarga. Firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, bagaimana menjadi pahlawan adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan. Tuhan bilang apa? Anak laki-laki, anak perempuan adalah pustaka daripada Tuhan. Ternyata kita adalah pustaka Tuhan yang dititipkan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Untuk orang tua persiapkan kita, dipersiapkan menjadi anak yang pintar, anak yang sehat. Kelak kamu sudah bertambah dewasa, bertambah besar, kamu telah dipersiapkan untuk apa? Untuk menjadi pahlawan ketika orang tuamu sudah bertambah tua. Ketika orang tuamu semakin tua dan semakin lesu, ketika dia berambut putih, kamu yang sudah besar besok adalah pahlawan yang telah dipersiapkan oleh orang tuamu. Begitu indah bukan kalau menjadi pahlawan? Dia akan diingat dan dia didoakan. Semakin dia baik, semakin dia dipersiapkan Tuhan. Bagaimana menjadi pahlawan yang telah dipersiapkan itu? Firman Tuhan mengatakan bahwa kamu semua anak-anak, Amang juga dulu pas anak-anak dipersiapkan Tuhan. Karena kita adalah pustaka. Pustaka adalah barang atau sebuah benda yang dirawat dengan baik. Dan semakin lama dia semakin bernilai. Coba, adakah pernah lihat uang kertas yang lama? Sekarang harganya juga laku, bahkan lebih mahal. Barang antik namanya. Namun firman Tuhan katakan bahwa barang pustaka itu berasal dari buah kandungan. Tuhan telah menitipkanmu dari kamu bayi. Dari kamu belum dilahirkan, ternyata Tuhan sudah menitipkan di tengah-tengah rahim ibumu. Jadi ibumu juga pahlawan dari lahir. Pahlawan untuk mempersiapkan apa?
untuk mempersiapkan masa depan anak-anak HKBP Bumi Anggrek. Anak-anak yang dikasih Tuhan. Untuk apa? Untuk memiliki masa muda yang benar-benar bahagia. Masa muda yang bersyukur, masa muda yang mengenal Tuhan, dan masa muda yang benar-benar yang dia katakan, Tuhan, aku bersyukur karena orang tuaku begitu mencintai aku. Pada suatu hari ada seorang anak. Setiap dia berangkat sekolah, mamanya buatin makanan. Nah, ini bawa ya makanmu ya, nanti makan di sekolah. Dia katakan apa? Mama, makasih mama. Aku tidak lapar, aku tidak kelaparan lagi di sekolah. Nah, tiba-tiba ada kawannya. Kawannya nggak pernah dibawa mamanya roti, nggak pernah dibawa bekal atau bontot. Apa yang terjadi? Kawannya itu selalu kelaparan. Kalau dia tidak kelaparan, dia bingung cari makan. Dia harus ambil uangnya, dia lihat uangnya cukup enggak. Dan dia selalu akhirnya berpikir, bagaimana supaya aku kenyang? Nah, anak-anak yang dipersiapkan orang tuanya, dipenuhi kasih, dipenuhi cinta kasih, seperti kamu yang tiap hari diberikan makan, disekolahkan orang tuamu, kamu akan lebih gampang dan lebih bersuka cita untuk mempersiapkan pelajaran di sekolah, untuk mengenal bahwa kamu orang yang dikasihi oleh papa mama. Nah, kamu kelaklah yang akan dipersiapkan menjadi pahlawan. Pahlawan yang dikatakan firman Tuhan, bahkan kamu tidak mendapat malu. Kamu tidak akan dipermalukan. Bahkan ketika orang-orang yang dipersiapkan Tuhan berbicara depan umum, berbicara di depan gerbang, di depan semua orang, apa yang terjadi? Pahlawan akan didengarkan oleh banyak orang. Anak-anakku yang terkasih, maukah kamu jadi pahlawan yang mau berbakti bagi orang tuanya, yang mau dipersiapkan orang tuanya? Karena itu, kalau ada aturan di rumah, jam bobok siang, makan malam, belajar, jangan pernah marah. Karena kamu sedang dipersiapkan jadi apa? Jadi pahlawan, jadi hero, jadi orang-orang yang akan menjadikan dirinya pahlawan adalah orang yang mau mendengar nasihat orang tua. Firman Tuhan sekali lagi mengatakan bahwa Tuhan mempersiapkanmu, mempersiapkan orang tuamu untuk melatihmu, untuk menjadi orang besar. Dan saat yang bersamaan Tuhan telah mempersiapkan orang tuamu lebih dulu. Mari patuhi orang tuamu, mari menjadi pahlawan yang dipersiapkan Tuhan. Dan mulailah takut akan Tuhan. Karena pahlawan yang takut akan Tuhan lebih diberkati esok dan sampai selama-lamanya. Abang mau katakan, mari kita katakan, aku pahlawan, aku pahlawan. Dan katakan juga ke orang tuamu, terima kasih papa mama telah menjadi pahlawan bagiku hari ini. Persiapkan aku menjadi pahlawan besok. Dan aku akan mengatakan ke semua orang, Tuhan begitu baik. Selamat hari Minggu, selamat menjadi pahlawan, Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Biarlah hari ini kami mengingat banyak sekali pahlawan di dunia. Biarlah kami bukan hanya mengingat dan melihat, kami pun mau dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pahlawan. Sebagaimana Tuhan telah mempersiapkan orang tua kami untuk menjadi pahlawan bagi kami anak-anaknya. Tuhan Yesus Kristus berkati kami semuanya. Biar kami boleh tetap percaya dan bersandar pada Tuhan. Dan setiap orang boleh mendapatkan kasih dan karunia-Mu. Dan kuasa Tuhan mampu mempersiapkan kami untuk menjadi orang-orang yang benar-benar Tuhan inginkan. Terpujilah Kristus yang memberkati kami dan anak-anak beserta dengan keluarga. Kelak di waktunya kami akan bertemu dalam pelayanan offline. Dan Tuhanlah yang semakin dimuliakan dan semakin dimasyurkan. Amin.
Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang dibawakan oleh Abang Pendeta. Untuk itu, adik-adik, mari kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari bahwa firman Tuhan itu sangat baik untuk kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengakhiri kepada kita dan mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, mari kita persembahkan sebagian yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu nanti diberikan kepada Mama Papa memberikan ke Perhalado wilayah masing-masing, dan Perhalado memberikan ke gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo mari kita persembahkan dengan judul lagu Aku bawa dan berikan persembahanku. Ayo mari kita bawa dan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.